Assalamualaikum anak salih-salihah. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat? Harus selalu bersemangat. Anak-anak, kita akan belajar di tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 2. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Pada pembelajaran 2 ini termuat 2 muatan pelajaran yaitu PPKN dan SBDB. Berikut ini tujuan pembelajarannya. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa Indonesia tidak lepas dari makna yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Mengapa persatuan dan kesatuan penting? Apa yang akan terjadi jika negara kesatuan Republik Indonesia tidak bersatu? Ayo kita pelajari. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Para pahlawan Indonesia berasal dari suku dan daerah yang berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut tidak melemahkan mereka untuk tidak bersatu melawan penjajah dan merebut kemerdekaan negara Indonesia. Bayangkan, apabila pada zaman dahulu para pahlawan, para rakyat Indonesia tidak bersatu, apa yang akan terjadi? Mungkin sampai saat ini negara kita masih belum merdeka. Mereka bekerja sama untuk berjuang dengan cara mereka masing-masing. Kerjasama mereka merupakan bentuk dari penerapan nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Kita juga harus menerapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercipta kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan yaitu dengan melakukan kerja sama. Kerjasama berarti suatu usaha untuk mencapai tujuan yang dilakukan secara bersama-sama. Bekerja sama dapat membawa banyak manfaat, di antaranya yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan dan memperkuat semangat persatuan. Meskipun Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan penduduk yang berasal dari latar belakang dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun dengan semangat persatuan dan kerjasama, bangsa Indonesia mampu mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah semboyan yang sering didengungkan untuk meningkatkan semangat persatuan pada masa penjajahan. Sekarang mari kita baca bacaan berikut ini. Kami berbeda namun kami bekerja sama. Matahari belum tinggi ketika Edo, Dayu, dan teman-temannya bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain lompat karet, ada yang bermain petak jongkok, ada yang bermain congklak di sela-sela kelas, dan sebagian lagi ikut dalam permainan rangku alu. Edo, Dayu, Siti, Udin, Beni, dan Lani memilih ikut permainan rangku alu bersama beberapa teman lain. Mereka memang lebih suka dengan permainan olah tubuh di luar ruangan. Baru beberapa hari yang lalu, teman baru mereka, Yanes, yang memperkenalkan permainan ini. Yanes berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Permainan yang menggunakan tongkat bambu ini adalah permainan anak yang digemari di sana. Edo, Dayu, dan teman-teman di SD Nusantara senang sekali mengenal permainan baru ini. Seru dan menantang, kata mereka. Anak-anak di SD Nusantara justru gembira menyambutnya. Perbedaan warna kulit, adat, kebiasaan, bahasa, atau agama tidak mereka anggap sebagai masalah.
Semua akrab bermain bersama. Pernah sekali waktu ketika Edo bercanda akrab dengan Siti dan Dayu, Hendra berkomentar, "Ih Dayu, mau-maunya kamu bermain dengan Edo yang berkulit hitam. Nanti kulitmu yang putih tertular hitam loh," ejeknya. "Ah, aku tak pernah pusing dengan warna kulit, tak pernah pusing dengan asal daerah. Aku dan Siti pun berbeda. Aku anak Bali, Siti anak Sumatera. Tetapi kami saling memahami. Pertemanan hanya butuh waktu untuk saling menyesuaikan. Aku pun butuh waktu untuk menyesuaikan diri denganmu." "Hendra," balas Dayu tenang. Hendra pun terdiam. Sesungguhnya ia juga tidak pernah mengalami masalah dengan teman yang berbeda asal. Begitulah gambaran keseharian di SD Nusantara. Anak-anak tetap rukun, bekerja sama, dan bersatu. Walaupun mereka berbeda-beda, wawasan mereka semakin kaya karena mengenal adat dan bahasa daerah lain. Semakin kaya dengan bermain bersama aneka permainan tradisional. Rangku alu, bentik, gobak sodor, atau cinciripit menjadi perekat yang menyenangkan. Sekarang mari kita berdiskusi beberapa pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja perbedaan yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, perbedaan yang ada dalam cerita di atas adalah perbedaan warna kulit, asal daerah, agama, serta asal suku. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap Edo dan kawan-kawan menyikapi perbedaan tersebut? Edo dan kawan-kawan bersikap saling menghormati, menghargai, dan menyesuaikan satu sama lain. Pertanyaan yang ketiga, apakah perbedaan menghalangi mereka dalam melakukan kerjasama? Jelaskan. Tidak sama sekali menghalangi, justru dengan perbedaan membuat mereka semangat dalam bekerja sama. Nah, anak-anak tugaslah 4 pertanyaan berikut ini. Apa manfaat yang kita peroleh ketika mampu bekerja sama dengan orang yang berbeda? Kemudian, pernahkah kalian bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda? Bagaimana kalian menyikapi perbedaan? Serta jelaskan manfaat bekerja sama dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Apakah kalian masih ingat tentang pola lantai ketika menari? Pola lantai membuat tarian semakin indah, apalagi tarian secara berkelompok. Nah, sekarang kamu akan menerapkan pola lantai tersebut dalam tari indang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, pola lantainya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan membentuk sudut siku-siku seperti pada gambar, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan selama 3 kali bergantian. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Seperti contoh gambar ya. Yang kedua, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai, sedangkan tangan kiri ke belakang memukul lantai bagian belakang. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Yang ketiga, tangan kiri ke depan kemudian memukul lantai bagian depan, sedangkan tangan kanan ke belakang kemudian memukul lantai bagian belakang. Dilakukan juga secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. 4. Ulangi gerakan nomor 2, kemudian yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Kemudian yang keenam, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan dan digerakkan selama 4 hitungan. Yang ke-8, ulangi gerakan nomor 6, yang ke-9 yang ke-10, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. Yang terakhir adalah yang nomor 11, posisi badan ke arah kiri, kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan juga selama 4 hitungan. Nah, nanti diberi contoh
oleh Bu Lulu bagaimana gerakannya. Tari indang biasanya ditampilkan secara berkelompok sehingga diperlukan panggung yang luas. Panggung di sekolahku memiliki panjang 4,5 meter, lebar 3,5 meter dan luas 15,75 meter. Panggung tersebut cukup menampung kelompok tari di kelasku. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran hari ini. Bagaimana? Menarik bukan? Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap terapkan prokes, dan tetap semangat belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi